Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Untuk minggu ini kita sudah masuki pertemuan ke-10 untuk mata kuliah statistika. Untuk materi minggu ini yaitu uji hipotesis parameter rata-rata hitung populasi sampel besar. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya singgung, untuk sampel besar itu ukurannya yaitu ketika nanti N-nya, N kecilnya itu lebih besar sama dengan 30. Jadi kalau sampelnya nanti sudah 30, gunakan rumus untuk uji hipotesis sampel besar, gitu ya. Pengujian mengenai hipotesis rata-rata satu populasi yang berdasarkan atas informasi sampelnya. Jadi kita mau menaksir kondisi populasi berdasarkan sampel yang kita punya. Ini tahapannya seperti minggu lalu sudah kalian pelajari. Ini untuk khusus sampel dengan ukuran lebih besar atau sama dengan 30. Ini hipotesisnya ada 3 macam ya. Nanti ini untuk uji rata-rata satu populasi. Nah, ini ada 3 macam, 2 arah, 1 arah, itu bisa lebih dari atau kurang dari. Ini untuk rumus uji statistiknya. Oke, kalian harus ngecek dulu ketika nanti dia diketahui ukuran populasinya, harus dicek dulu. Apakah dia perlu menggunakan faktor koreksi untuk menghitungan Z hitungnya atau tidak perlu. Kalau tidak perlu, gunakan yang rumus paling bawah ini. Ini adalah rumus Z hitung tanpa faktor koreksi. Oke, setelah kita menghitung Z hitungnya, jangan lupa langkah selanjutnya yaitu kita membuat atau menghitung daerah penolakan. Karena ukuran sampelnya besar, kita menggunakan tabel distribusi normal atau tabel Z ya. Nanti bisa dicari menggunakan Excel yang sudah saya buatkan ataupun kalian bisa menggunakan bukunya Walpool. Oke, ingat kalau dia ujinya 2 arah, jangan lupa nanti gunakan Z alfa kedua. Kalau dia 1 arah, cukup gunakan Z alfa saja. Oke, seperti itu. Nah, ini gambar dari daerah penolakan. Kalau yang 2 arah itu paling kiri, kalau 1 arah itu yang tengah sama yang kanan. Ketika nanti untuk uji 2 arah, hasil Z hitungnya itu di daerah merah, yaitu sisi paling kanan ataupun kiri, nanti dia diputuskan tolak H0-nya. Tapi ketika nanti Z hitungnya itu jatuhnya di daerah putih ini, dia putusannya adalah terima H0. Nah, saat ini yang tengah ini untuk uji 1 arah lebih dari. Ketika nanti Z hitungnya jatuh di daerah yang dihasil merah, maka dia tolak H0. Itu juga untuk yang 1 arah kurang dari, nah itu kalau dia letaknya di kiri dari min Z alpha ini, nanti akan tolak 0. Begitu ya. Jadi daerah yang putih ini merupakan daerah penerimaan H, sedangkan yang merah adalah daerah penolakannya. Jadi jangan sampai malah menghitung Z hitungnya sama Z penentuan nilai si tabelnya atau Z tabelnya. Saran saya gunakan Excel saja biar amannya. Kalau kalian ingin menggunakan tabel, silakan. Gitu. Oke. Yaitu selanjutnya setelah kita menentukan hipotesis, terus menghitung status ujinya, menentukan daerah penolakannya. Nah, selanjutnya kita mengecek apakah dia tolak 0 atau terima 0. Ini syarat-syaratnya. Untuk uji 2 arah, ini karena dia menguji wilayah kiri, wilayah kanan, nanti kita cek. Kalau dia lebih besar dari Z alpha per 2, Z hitungnya dia tolak 0.
apabila dia kurang dari minus Z alfa per 2, bisa dihitungnya dia tolak 0. Itu untuk yang dua arah. Kalau satu arah, dia lebih mudah, dia memperhatikan hanya satu arah aja. Ketika dia uji lebih dari, nilai Z hitungnya lebih besar dari Z alfa, nah itu tolak 0. Ketika untuk uji satu arah kurang dari, ketika Z-nya kurang dari minus Z alfa, maka 0-nya ditolak. Nah, ini kita harus bisa menyimpulkan juga ya. Setelah kita menguji, kita simpulkan sesuai studi kasusnya atau case-nya. Ini contohnya. Berat dari buku yang diproduksi oleh PTX memiliki rata-rata 1.900 gram dengan standar deviasi 100 gram. Dengan menggunakan teknik produksi baru, PTX mengklaim bahwa berat buku dapat dikurangi. Untuk menguji klaim ini, diambil sampel sebanyak 50 buah buku. Dan diketahui bahwa rata-rata berat buku adalah 1.850 gram. Dapatkah klaim dari PTX dibenarkan pada tingkat signifikansi 1%? Ya, ini adalah soal uji rata-rata untuk satu populasi. Nah, ini hal yang paling menurut saya paling tricky ketika kita menghadapi persoalan ini. Yang paling susah menurut saya adalah menentukan hipotesisnya. Jadi kalau perhitungan, rumus, tabel itu bisa lihat di catatan atau di buku. Kalau menentukan hipotesis itu tidak dapat dilihat di buku itu ya. Oke, kunci awalnya, nah di sini ada kunci, kata kunci. Oke, kata kuncinya itu di kalimat kedua. Dengan menggunakan teknik produksi baru, PTX mengklaim bahwa berat bukunya dapat dikurangi. Oke, ini adalah H1 kita. Oke, nanti H1-nya apa? Ya, H1-nya uji dari kurang dari ya. Oke, kita cek. Ini untuk pertanyaannya. Nah, ini untuk jawabannya. Dari pertanyaan tadi kita ketahui bahwa N-nya berapa? 50 buah buku. Oke, dari sini kita tahu lagi bahwa untuk metode yang kita gunakan adalah rata-rata untuk ukuran sampel besar. Oke, untuk X bar berapa? Nah, X bar adalah yang diuji. Kita bahwa rata-rata buku adalah 1.850 gram untuk X barnya. Oke. Sekarang tingkat signifikansinya yaitu 1% dari soal tadi. Terus untuk standar deviasinya yaitu 100 gram. Oke. Nah, ini untuk susunan hipotesisnya, oke, seperti yang saya bilang bahwa dia kata kunci H1-nya itu terletak di kalimat kedua. Bahwa berat buku dapat dikurangi, maka dia uji kurang dari atau uji satu arah kurang dari. Oke. H0, oke, mu sama dengan 1.900. Oke. H1 atau HA-nya mu kurang dari 1.900. Karena tadi N-nya 50, maka gunakan rumus Z ya, sama dengan untuk satu populasi Z sama dengan X bar min mu dibagi dengan sigma per akar N. Masukkan angka-angka yang di atas tadi, maka diperoleh Z hitungnya yaitu minus 3,535. Oke, sekarang Z alfa. Oke, ini karena dia ujinya cuma satu arah, maka kita tidak perlu membagi alfanya. Oke, kita gunakan tabel kemarin. Nah, ini ganti aja 1%. Nah, ini jawabannya adalah berapa? Minus 2,32635. Oke, ya kembali lagi ke yang BPT tadi. Jawabannya sama ya, yaitu adalah ini kurang minusnya minus 2,33. Nah, tadi hanya dibuatkan koma aja. Oke, kriteria penolakan karena dia uji satu arah kurang dari, dia akan ditolak ketika nilai Z-nya kurang dari minus Z alfa. Ya. Jadi kalau digambarkan tadi nilai minus 0,3 itu di sebelah kiri minus Z alfanya.
Sehingga putusannya apa? Putusannya adalah tolak H0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tingkat signifikansi 1%, klaim BTX mengenai berat buku dapat dikurangi dengan menggunakan produksi baru adalah benar. Oke, itu ya. Itu adalah runtutan bagaimana cara mengerjakan uji hipotesis untuk rata-rata sampel besar untuk satu populasi. Oke. Sekarang kita menuju ke materi selanjutnya, yaitu uji hipotesis selisih rata-rata. Di sini kalau ada kata selisih rata-rata, kita mau membandingkan dua populasi. Oke, berarti ini untuk sampel materi selanjutnya adalah untuk sampel besar untuk dua populasi untuk rata-rata ya. Oke. Pengujian hipotesis selisih rata-rata digunakan ketika terdapat dua buah rata-rata hitung. Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah beberapa populasi mempunyai rata-rata yang sama ataukah beda. Beberapa buah sampel berasal dari sebuah populasi yang sama ataukah berlainan. Oke. Ini untuk rumusan hipotesisnya, karena kita menggunakan dua populasi, sehingga kita juga menggunakan dua sampel. Nah, ini untuk dua arah yaitu mu1 sama dengan mu2. Untuk H1-nya ini mu1 tidak sama dengan mu2. Itu artinya apa? Untuk H0-nya adalah rata-rata sampel 1 itu sama dengan rata-rata sampel 2. Atau untuk menduga dari populasi bahwa rata-rata populasi 1 itu sama dengan rata-rata populasi 2. Dan H1 atau HA-nya adalah lawanan dari H0-nya. Yang bersama ya. Yang untuk uji satu populasi, dia mu2-nya ganti mu0. Tapi kalau untuk yang selisih rata-rata atau dua populasi, itu gunakan mu2. Ya, itu. Ini untuk rumus dari Z hitung. Oke. Z hitungnya seperti itu. Saya baca sendiri. Untuk Z-nya itu dapat dicari dengan X bar 1 dikurangi X bar 2, lalu dikurangi dengan mu1 dikurangi mu2 dibagi dengan akar sigma 1 kuadrat. Oke. Per N1 ditambah sigma kuadrat per N kuadrat. Itu diakarkan nilainya itu nanti. Nah, ketika nanti sigma 1, sigma 2-nya tidak diketahui nih, nanti bisa ditaksir menggunakan punyanya si sampel S1, S2 ini. Oke, seperti itu ya. Nah, setelah kita menentukan hipotesisnya, itu seperti biasa, kita tentukan set hitungnya ini tadi, terus kita tentukan wilayah penolakannya. Ini sama ya, ini nggak ada bedanya untuk wilayah penolakannya. Seperti materi sebelumnya ini. Ini juga sama. Karena dia menggunakan masih sampel besar, ini sama. Ini sama. Oke. Ini sama. Oke. Jika untuk kesimpulannya masih sama. Ini contoh dari soal selisih rata-rata atau dua populasi. Manajer HRD, suatu perusahaan berpendapat bahwa prestasi kerja karyawan yang mendapatkan training ternyata lebih bagus daripada karyawan yang tidak mendapatkan training. Maka dari itu, diambil sampel dari karyawan, masing-masing 40 karyawan yang mendapatkan training dan 30 karyawan yang tidak mendapatkan training. Oke. Rata-rata dan simpan baku karyawan yang mendapatkan training yaitu 302 dan 4. Rata-rata dan simpan karyawan yang tidak mendapatkan training yaitu 300 dan 4,5. Ujilah pendapat dari manajer tersebut dengan tingkat signifikansi 5% ya. Oke. Nah, ini soal tadi kita konvers seperti ini, diketahui ditanya jawabnya. Oke. Dari pertanyaan tadi kita akan menguji
yaitu apa namanya? Oke, ini kita harus mengetahui H0, H1-nya atau HA-nya dulu. Kita lihat kata kuncinya itu di mana. Oke, kata kuncinya, oke. Di itu ya. Oke, kata kuncinya di kalimat pertama, yaitu karyawan yang mendapatkan training ternyata lebih bagus daripada karyawan yang tidak mendapatkan training. Oke. Ini kita misalkan bahwa untuk yang karyawan mendapatkan training adalah populasi 1, sedangkan karyawan yang tidak mendapatkan training kita buat untuk populasi yang keduanya. Oke. Ya, dari sini kita tahu bahwa N1-nya sama dengan 40, N2-nya 30. Oke, N1-nya 40, N2-nya 30. Oke ya, di sini ya, N-nya. Terus untuk X bar 1, X bar 2-nya yaitu 302, 300, S1, S2-nya 4 dan 4,5 itu tadi letak di sini. Ini untuk X bar 1, terus ini S1-nya, terus ini X bar 2, ini S2-nya. Oke, ini S1, S2 tadi sudah ya. Ini Z alpha-nya ini bisa menggunakan, oke, saya kasih nih. Karena tadi itu adalah uji satu arah, bisa dari, nah, gunakan ini. Oke, tadi di persoalan kita tidak ditanyakan bahwa untuk tingkat signifikansinya yaitu adalah 5%. Ini kebetulan sudah 5%, maka untuk wilayah penolakannya yaitu 1,644. Jadi ketika nanti Z hitungnya lebih besar dari 1,644 tersebut, maka perusahaan adalah tolak 0. Oke, lagi ke sini. Oke, ini Z alpha 1,645 sudah tahu ya harusnya dapatnya dari mana. Karena ini sudah menjadi tugas juga untuk pertemuan minggu lalu. Oke. Jadi untuk diketahuinya, sekarang ditanya, ujilah pernyataan bahwa prestasi kerja karyawan yang mendapatkan training ternyata lebih bagus daripada karyawan tidak mendapatkan training. Atau dibahasakan matematiknya yaitu adalah mu 1 lebih besar mu 2. Itu ya. Oke, sehingga H0-nya adalah mu 1 kurang dari sama dengan mu 2. Oke, kita gunakan rumus Z. Ini karena untuk standar deviasi populasi yang tidak ketahui, kita gunakan standar deviasi dari si sampel. Z sama dengan X1 bar dikurangi X2 bar dikurangi mu 1 kurangi mu 2-nya. Ini dikurung-kurung ya, jangan lupa. Bagi dengan akar dari S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2. Nanti dihitung aja, ini cek aja nanti apakah enggak perhitungannya, tapi kurang lebih langkah-langkahnya seperti itu. Oke, itu jawabannya nanti ketemu Z sama dengan 1,92. Jadi kalau digambarkan nilai Z hitungnya itu di kanannya Z alpha ya 1,645 tadi, maka putusannya adalah tolak H0 atau H0 ditolak. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa pernyataan dari si manajer HD tadi ya di persoalan kalau nggak salah itu benar, yaitu prestasi kerja karyawan yang mendapatkan training ternyata lebih bagus daripada karyawan yang tidak mendapatkan training. Nah, itu. Oke, itu tadi materi perkuliahan untuk hari ini. Untuk selanjutnya kita bisa diskusikan di WA Group apabila ada pertanyaan dari mahasiswa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.